Di video ini saya akan bahas strategi menulis status Facebook untuk jualan online Anda, dan kita mulai sekarang juga. Kalau Anda jualan online di Facebook, maka Anda harus tahu strategi menulis status yang menjual. Nah, bagaimana menulis status Facebook yang menjual itu? Perlu diperhatikan dulu bahwa sebenarnya profil Facebook itu bukan untuk jualan ya. Tapi jika sekali-kali itu ya nggak masalah ya. Asal nggak jualan dengan cara hard selling terus-menerus. Saran saya tetap harus sering sharing, berbagi tips ya, info ya, atau sekadar menyapa. Anda juga harus mau berinteraksi dengan teman atau follower yang memberikan komentar. Rumusnya Facebook itu adalah semakin banyak berinteraksi, semakin besar peluangnya postingan Anda itu dilihat. Semakin banyak yang melihat, semakin besar peluang mendapatkan penjualan. Untuk memanfaatkan rumus atau algoritma ini ya, ada 4 strategi, yaitu 1. Mendapatkan perhatian. Caranya dengan menulis headline yang membangunkan teman atau follower Anda. Yang dimaksudkan membangun ini ialah membuat sadar ya ada status Anda. Ada juga yang menyebutnya dengan stopping power. Jadi gini, saat seseorang online, kemudian dia kan mengamati timeline di Facebook tuh. Nah, biasanya mereka akan scroll terus, kemudian akan berhenti setelah ada ya hal yang menarik untuk dilihat. Nah, kalau Anda berhasil membuat mereka itu berhenti saat melihat status Anda, ya, artinya headline Anda itu berhasil. Nah, siapakah mereka itu? Mereka adalah target pasar Anda. Jadi, jika tidak menarik yang bukan target pasar, ya nggak masalah, ya. Semakin banyak Anda berteman dengan target pasar, ya, maka akan semakin banyak yang tertarik, ya, atau memberikan perhatian terhadap status Anda. Selain headline yang menarik perhatian, bisa juga dibantu dengan gambar yang menarik perhatian juga. Kombinasi pemilihan headline dan gambar yang tepat itu akan menjadikan status Anda menarik banyak perhatian. Usahakan gambar Anda itu relevan dengan isi status Anda. Terus gimana cara menulis headline yang menarik perhatian? Rumusnya adalah dengan emotionally triggered hot button. Hot button adalah yang menggerakkan target pasar Anda ya. Jadi temukan ini dulu. Misalnya Anda menjual kosmetik whitening cream ya. Target pasar Anda mama muda. Nah, apa yang menjadi hot button mereka ini? Contohnya misalnya ingin wajah putih bersih. Jadi hot button itu adalah keinginan ya, kebutuhan dan ketakutan target pasar. Sebagai contoh, hot button yang akan Anda gunakan ya wajah putih bersih. Nah, bagaimana caranya agar lebih emosional? Coba dia belajar pada iklan-iklan di TV atau media lain ya, yang cukup menyentuh sisi emosi target pasar ya. Itu bisa Anda tiru. Contoh, ada iklan sebuah kosmetik ya yang digunakan oleh seorang wanita yang membuat suaminya tetap terpesona seperti 10 tahun yang lalu misalnya. Nah, coba kemas dalam kata-kata yang bisa Anda jadikan sebuah headline. Rahasia wajah putih dan cerah yang membuat suami makin cinta. Mudahnya tampil cantik mempesona untuk kebahagiaan suami. Dan sebagainya. Ingat, tidak ada headline ya yang pasti berhasil. Harus trial error dan cek hasilnya. 2. Buat mereka penasaran. Saat mereka sudah tertarik perhatiannya ya, Anda harus cepat menarik rasa penasaran ya agar mereka itu mau berhenti ya dan melanjutkan membaca status Anda. Kalau enggak ya mereka akan terus melanjutkan scroll timeline. Bisa jadi dalam pikiran mereka itu paling menjual kosmetik anti aging. Biasa itu. Artinya kalau Anda menulis status yang kesannya biasa ya, meskipun sudah menarik perhatian ya mereka nggak akan melanjutkan membaca status Anda. Nah, di sini Anda harus menulis sub headline yang memancing rasa penasaran agar mereka itu terus membaca. Kunci memancing penasaran itu adalah memunculkan gap ya antara apa yang mereka ketahui ya dengan yang belum diketahuinya. Buat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang belum mereka ketahui.
Misteri adalah kunci penasaran. Contoh, headline, khawatir wajah Anda mulai kusam. Subheadline, tahukah Anda penyebab kulit mulai kusam? Karena saat ini berhenti diproduksi oleh tubuh Anda. Nah, subheadline ini akan memicu penasaran. Ya. Pertanyaan akan membuat mereka bertanya-tanya dalam hati. Ya. Nah, trik menulis SAT ini ya juga memancing penasaran. Apa ya yang dimaksud dengan SAT ini? Target Anda adalah mereka akan terus membaca untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. 3. Buat mereka paham. Caranya dengan edukasi. Ini tugas dari isi status Anda. Sehingga isi status Anda itu adalah untuk mengedukasi target pasar ya, agar mereka yang pertama paham bahwa solusi atas masalah mereka itu ada di depan mata mereka. Yang kedua, paham bahwa produk Anda itu berbeda dengan produk yang lain. Yang ketiga, paham bahwa produk Anda itu memang diperlukan oleh mereka. Yang keempat, paham bahwa produk Anda sudah teruji dan terbukti. Yang kelima, paham bahwa Anda penjualnya juga bisa dipercaya. Tentu saja akan lebih kuat jika didukung dengan berbagai alasan yang membuat mereka semakin percaya seperti bukti, ya, data testimoni atau demo atau garansi. 4. Buat mereka membeli. Caranya dengan melakukan penawaran dan ajakan untuk bertindak. Sebenarnya langkah ini ya itu opsional ya, nggak harus ya. Meskipun banyak pakar penjualan mengatakan penting ya. Tapi jika Anda mau menjual dengan teknik covered selling ya maka Anda nggak perlu melakukan penawaran. Nah, buat yang belum tahu apa itu covered selling, saya sudah buatkan videonya di pojok kanan atas ini ya, atau cek linknya di deskripsi. Kalau tidak ada penawaran dan ajakan bertindak ya, apakah mereka akan beli? Ya kalau mereka tertarik ya mereka akan bertanya kepada Anda nanti. Namun jika Anda mau menawarkan dan mengajak bertindak ya nggak masalah ya, ini pilihan. Pada intinya adalah ajak agar mereka yang pertama langsung memesan produk Anda. 2. Meminta informasi lebih lanjut. Semuanya perlu latihan ya. Ini adalah keterampilan ya, skill. Perlu dilatih setiap hari. Ya jangan khawatir nggak berhasil ya, itu wajar. Kadang berhasil, ya kadang ya nggak berhasil. Yang penting kalau Anda hanya melakukan satu kali percobaan menjual ya, kemudian gagal ya, misalnya gagal sekali ya, maka Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda coba 10 kali, gagalnya 5 kali ya, Anda masih bisa dapat 5 penjualan ya dari percobaan itu. Tapi jangan lupa dengan sharingnya ya. Strategi ini bisa digunakan untuk sharing juga ya, agar bisa meningkatkan interaksi. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan langsung lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.